Selamat pagi anak-anak semua. Oke. Pagi-pagi. Salam selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Ya, tetap senyum. Kita akan melanjutkan aktivitas kita sebelumnya mengenai radiasi gelombang elektromagnetik yang sebelumnya sudah diskusi kelompok. Kita mau lihat hasil kerja kelompok kita mau lihat diskusi kelasnya. Kalau sebelumnya kelompok 1, kelompok Billy sudah presentasi, kelompok 2 yang kasih tanggapan kemarin siapa kelompok 2? Baby yang kasih tanggapan, kelompok 3 yang kasih tanggapan, Ernest kelompok 4 yang kasih tanggapan, Charles kemarin ya. Kelompok 5 yang kasih tanggapan Miranda ya. Jadi kalau ini bisa bergantian teman-teman kita yang lain, kita mau melihat ya, kita mau melihat diskusi kelas kita yang lebih hidup ya. Untuk itu kita sebelumnya dulu ketua kelas. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Terima kasih ya semua hadir semua ya. Tidak ada yang tidak hadir. Terima kasih. Oke. Baik, untuk memulai segala aktivitas kita harus tetap berdoa. Mohon dengan kasih kepada Randy untuk bawa kita dalam doa. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, terima kasih Tuhan karena hari ini Tuhan telah memberikan kami kesehatan Tuhan dan membuat kami dapat berkumpul di kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami. Saya Kau yang memberikan kami pintaran supaya kami dapat memperoleh apa yang telah buruk kami kerjakan. Yang ini doa namun dalam nama Yesus Kristus dan Tuhan dan Yesus. Amin. Kalau sebelumnya motivasi dari Bapak bahwa ada hampir 2 juta orang yang tidak sekolah menurut data UNICEF. Dari 2 juta orang itu ada nggak yang masuk dalam 100 kategori orang terkaya di dunia dalam kategori suksesnya? Ada, tapi tidak banyak. Tetapi kalau ditanya berapa orang yang menjadi CEO di perusahaan besar dari orang yang tidak sekolah, ada, tapi tidak banyak. Tetapi sekali lagi kita bersekolah, kita kuliah tamatkan nanti semata-mata dengan ikhtiar yang baik hanya memperbesar peluang kita sukses. Ya, bukan jaminan sukses tapi memperbesar peluang kita sukses. Itu yang kemarin. Tapi karena tadi hari Senin kita upacaranya adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu ya yang tidak bisa hidup sendiri. Ada banyak film, ada banyak cerita bagaimana jika di dunia ini hanya ada satu orang lelaki yang hidup, perempuannya tidak ada lagi, hanya sendiri hidup. Ada pernah lihat film yang begitu? Jadi dia menjelajahi ke beberapa kota, ngasih tanda bahwa masih ada yang hidup. Sendiri tidak enak, sendiri tidak baik. Ada bahkan yang bilang kalau sendiri pun kau di surga enggak juga. Kalau sendiri pun kau di neraka bagaimana sih? Tetap juga sendiri. Tetapi artinya makhluk sosial di sini zaman dulu dengan zaman sekarang, kata pembina tadi, tingkat kepeduliannya berkurang. Karena apa? Karena orang sudah memikirkan diri sendiri. Kita diingatkan bahwa kita adalah makhluk sosial, kita harus berinteraksi dengan yang lain. Ingat kata-kata bijaknya tadi? Hal kecil menurut kamu mungkin akan membekas dalam hatinya adalah hal besar bagi orang lain. Atau bisa sebaliknya. Tapi jangan kita ya interaksinya jangan berkurang. Ini kita perbaiki cara kita berinteraksi. Itu yang menjadi pesan untuk pagi ini, Bapak tidak tambahin lagi. Oke, baik. Kita akan lanjutkan diskusi kita. Saya akan bagikan LKPD yang kemarin saya kumpul karena ya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ada yang tercecer, ada yang segala macamnya. Kelompok Michael Faraday, jadi dia kelompok Michael Faraday, ada bahan ajarnya. Kelompok Charles Edison, Charles Darwin, ini hasilnya. Kelompok Guy Lussac ya, Ernest Guy Lussac ya, bukan Guy yang lain. Kelompok 2, kelompok Albert Einstein. Kelompok 1, kelompok
Hawking. Oke, baik. Ya, coba lihat masing-masing kelompok. Yang pertama itu apa? Yang pertama itu apa? Gamma. Ya, berapa intervalnya? 10 pangkat 20 sampai 10 pangkat 5. Apa manfaatnya? Kesehatan tumor, pertanian, bibit unggul, industri. Kalau dari segi industri apa manfaatnya? Di industri melihat struktur logam, untuk melihat struktur logam, mendeteksi pipa dan material yang cacat. Oh, jadi kalau ada material diperiksa material itu cacat atau tidak dengan Ya. segera. Jadi begitu ya, sudah makin banyak kan? Makin banyak. Jadi karena kemarin kelompok 1 yang maju, yang berdiri, untuk yang selanjutnya apa? Kelompok Albert Einstein, silakan pilih. Nah, kelompok-kelompok yang lain silakan lihat jawaban mereka, bandingkan dengan jawaban kalian, berikan tanggapan. Silakan. Perkenalan. Berdiri baru perkenalan. Saya perwakilan kelompok 2 Albert Einstein. Nah, gitu. Gimana semua? Saya Gideon Felix Pendekan dari perwakilan dari kelompok Albert Einstein. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Kongen jenis radiasi, konsen jenis radiasi kemarin ini sinar X frekuensi 10 pangkat 16 hingga 10 pangkat 20 Hz. Prinsip kerja menggunakan X-ray dengan memindahkan radiasi frekuensi tinggi ke seluruh tubuh. Jaringan lunak seperti kulit dan organ tidak mampu menyerap sinar X, sehingga sinar akan melewatinya. Sinar hanya dapat terserap oleh bahan padat di dalam tubuh. Manfaat atau penggunaan: mendeteksi masalah yang terjadi di dalam tubuh, mengamati perkembangan penyakit dan mengetahui kemajuan dari pengobatan yang dilakukan. Kedua, menjadi pedoman untuk melakukan prosedur tertentu. Dampak: pertama, iritasi pada kulit ketika sering digunakan. Kedua, penurunan produksi sel darah. Ketiga, infeksi dan iritasi pada kulit. Manfaat lain dari radiasi gamma pada bidang lainnya: industri, mendeteksi kerusakan atau keretakan mikroskopis pada komponen mesin industri. Kedua, pertanian, menciptakan bibit unggul yang berkualitas. Ketiga, keamanan, alat mendeteksi logam benda cair dan logam pegang. Baik, terima kasih kepada kelompok Albert Einstein. Jadi kelompok 3, siapa perwakilannya nanti yang mau memberi saran dan tanggapan? Christopher. Oke, kelompok 4, siapa nanti yang memberi tanggapan dan saran? Saya, Pak. Sarah, terima kasih. Kelompok 5, siapa nanti yang memberi tanggapan dan saran? Joyce. Kelompok 1, siapa nanti yang memberikan tanggapan dan saran? Iglesia. Baik, sudah dapat beberapa orang yang menjadi tanggapan. Ronsen, kita mulai ya. Berdiri Gideon. Gideon. Kelompok 1 bilang bahwa ada di depannya. Ini jenis radiasinya adalah sinar X. Bagaimana kelompok lain yang tadi namanya disebut, sama atau berbeda? Tadi yang Christopher, sama nggak hasil kelompokmu dengan yang di sini? Sama. Sarah, Kenapa, Pak? hasil pengerjaan kelompokmu dengan kelompok Gideon sama nggak? Sama sih, Pak, tapi ada yang berbeda sedikit yang kami tambahkan. Iya, dari jenis radiasinya saja kan, tabel yang di sini saja kan, apa tambahannya? Yang di sini saja, kita bahas poin per poin. Oh, maaf, Pak, sudah pas yang di sini. Oh ya, poin per poin sama. Kelompok 5 sama, berarti bisa kita simpulkan ya bahwa ronsen di sini adalah jenis radiasi gelombang elektromagnetik yang menggunakan sinar X. Tepuk tangan
Hertz. Bagaimana? Saya mulai dari kelompok 1. Sama ya. Kelompok 5. Kelompok 4. Sama Pak. Sarah. Kelompok 3. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu ya. Saya hanya perlu cross check satu orang saja. Billy, kalau ini kan sinar X, kalau sebelumnya sinar gamma berapa intervalnya? Tanpa melihat 10 pangkat, artinya ini mundur ya kan? Ini mundur kan? 16 ke 20, begitu ya? Oke, kita masuk poin ketiga, prinsip kerjanya. Secara sederhana bagaimana menjelaskan prinsip kerja dari Ronson ini? Kelompok 1, kelompok 2 Albert Einstein, silakan. Secara sederhana ini prinsip kerjanya. X-ray pindahkan reaksi frekuensi tinggi ke seluruh tubuh. Lalu jaringan seperti kulit yang tidak mampu menyerap sinar X, sinar akan lewat Menembus. Lalu sinar terserap oleh bagian tubuh yang padat seperti tulang, kerangka, sendi. Oke, benar ya, sederhana dan jelas. Ronsen sinar X itu bagaimana? Ada sinar yang dipancarkan ke bagian tubuh. Bagian tubuh yang tidak mampu menyerapnya akan tertembus. Tetapi ada bagian tubuh yang menyerap sinar itu, yaitu tulang. Dan itu yang tercitra. Ya, ada sinar tidak terserap, tembus. Ada bagian yang menyerapnya, maka dia jadi kelihatan. Tulang-tulangnya itu menyerapnya. Makanya kan nggak boleh sering-sering kan, kalau orang foto ronsen kan logam disingkirkan. Apalagi jangan banyak-banyak kali, kalau misalnya yang mau operasi itu yang ronsen itu aja yang masuk. Jangan banyak-banyak masuk ya. Bagus ya. Mengenai kelompok 3, mengenai prinsip kerja, ada yang perlu ditambahi dari situ. Kelompok 3 ini ya, bisa lihat yang di depan pengerjaan mereka dengan di tangan kalian ada KPD kalian. Ada yang berbeda. Dari yang kami kerjakan, apa yang dikerjakan oleh Kelompok 2. kelompok 2 itu sudah hampir sama sih Pak. Nah, ada, tolong bacakan prinsip kerja berdasarkan penjelasan kelompok 3. Menurut kami itu penggunaan X-ray ini dia memancarkan radiasi yang tinggi, maka jaringan lunaknya itu seperti kulit dan organ-organ yang tidak mampu menyerap akan terlewati oleh sinar ini. Sedangkan organ yang padat dapat menyerap radiasi ini sehingga muncul warna putih Pak. Ya, sama ya. Terima kasih kelompok 3, tapi kelompok 3 memancarkan. Kalau yang di sini memindahkan. Nah, mana yang betul itu? Memancarkan atau memindahkan? Memindahkan dengan memancarkan. Ya, bisa ya, tapi lebih cocok yang kita sama ya, memancarkan. Ada sinar yang dipancarkan. Kalau dipindahkan seolah-olah memindahkan. Nah, gitu ya. Terima kasih kelompok 3 ya. Kelompok 4, ada tanggapan? Tidak Pak. Oh, kelompok 5. Tidak Pak. Kelompok 1. Oke, kok kelompok Michael Faraday salah Bapak pakai ya. Oke, maaf ya. Oke. Jadi karena sama sudah. Bagian manfaat ini ada di sini. Sarah, kelompok Charles Darwin. Gideon, ada berapa manfaat yang kalian buat? Tahunya ada 5 manfaat. Sarah, ada berapa manfaat kalian? 1 sih Pak. 1. Oke, coba yang kelimanya itu silakan. 1 manfaatnya. mendeteksi masalah yang terjadi di dalam tubuh. Iya, itu ronsen dada toraks ya. 2. Menjadi pedoman untuk melakukan prosedur tertentu. Iya, jadi kalau misalnya patah tulang, prosedurnya apa? Harus dipotong dari sini, jangan dari sini, nanti jadi terhalang. Orang patahnya di sini, dibukanya di sini, salah kan? Ya kan? Kan nggak mungkin dipotong semua, ya kan? Oke, yang ketiga. Mendeteksi kerusakan dan letakkan mikroskopis pada komponen mesin industri. Iya, mikroskopi industri, bukan hanya tubuh manusia juga begitu ya. Jadi retak-retakan kecil. Oke, lanjut. Menciptakan bibit unggul yang berkualitas. 4 bibit unggul. 5. Mendeteksi logam dan cair dan logam ringan. Mendeteksi. Logam. Jadi kalau di mana ada cadangan emas baru, nah
deteksi pakai itu ya kan. Jadi kalau cadangan emas Indonesia yang baru yang mana? Newmont kan? Kenapa nggak di apa lagi Freeport? Akan habis, belum habis, akan habis. Tapi dicari data cadangan lain emang dicobai masing-masing di bawah rumah Febriana itu di center. Oh ada emas di sini, digusur lah rumah dia kan. Agak Newmont kan begitu dia ya. Ya, bagus. Ada 5. Kelompok 3, kelompok Charles Darwin hanya 1. Coba bisa sampaikan yang pertama. Untuk mendiagnosis masalah kesehatan dan penyakit dalam tubuh. Iya, tapi kalau kelompok 4 tadi itu kan sudah mewakili yang tadi yang untuk mendeteksi apa yang terjadi itu kan kesehatan juga. Yang kedua perkembangan penyakit juga, kalau ada penyakit bagaimana. Yang ketiga keretakan-keretakan dalam tubuh supaya tahu tindakannya. Walaupun 1 tapi ada 3 poinnya, poin kesehatan. Ya, kelompok lain ada yang lebih banyak dari kelompok Albert Einstein, hanya 5. Kelompok Michael Faraday ada berapa? Hanya 1. Kelompok Stephen Hawking, kelompok 1 ada berapa? Ada berapa? Ada 3 ya. Apa saja yang 3 itu mohon dibacakan? Hampir sama ya. Oke baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Banyak manfaat yang ditemukan mereka, luar biasa kelompok Albert Einstein ini. Wah luar biasa. Dampaknya, saya mau minta kelompok Michael Faraday bandingkan dampak yang ada di pengerjaan kelompok Stephen Albert Einstein yang sudah ditampil di depan. Kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan. Dan yang ada pengerjaan kalian. Kalau kurang jelas kelompok Albert bacakan dulu dampaknya. Pertama, iritasi pada kulit ketika sering digunakan. Ya. Kedua, penurunan produksi sel darah. Ketiga, infeksi dan iritasi pada kulit. Kalian ada berapa? Hanya 1. Wow. Kelompok Albert Einstein ini luar biasa ya. Dia 3 dampaknya. 2. Ini 1 iritasi, 2 penurunan produksi, 3 infeksi. Kan ada 3. Sama. Poin pertama dan kedua, yang 3 sama. Iritasi pada kulit. Oh. Biar keren, berbanyak. Iya, sekali. Kebaca ya gerakannya ya. Kelompok Michael Faraday ada berapa? Hanya 1. Apa saja itu? Silakan. Joyce tadi, Joyce ganti ya. Munculnya iritasi pada kulit. Iritasi pada kulit. Yang lain tidak ada? Yang lain tidak ada? Ayo. Terima kasih. Kelompok Stephen Hawking ini ada manfaat lain ya pada bidang lainnya. Pada bidang lainnya tadi sudah ada manfaat dan penggunaan, ada bidang lainnya. Kelompok Steve Albert Einstein ada 3 ini. Industri, pertanian, dan keamanan. Keamanan. Bisa tolong dibacakan? Industri, mendeteksi kerusakan mikroskopis pada komponen mesin industri. Pertanian, menciptakan bibit unggul yang berkualitas. Keamanan, alat mendeteksi logam, benda cair, dan logam ringan. Iya. Kelompok Stephen Hawking ada berapa manfaat di bidang lain? Tapi kok ada 4, Pak? Ada 4, jauh lebih baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Ya. Alat deteksi logam, benda cair, ringan. Pertanian menciptakan bibit unggul. Riset dan ilmu pendidikan itu mempelajari kandungan senyawa. Kandungan senyawa. Ada tambahan 1 lagi ya. Tapi Bapak pikir keamanan tadi bagaimana keamanan di sini? Rupanya alat mendeteksi logam. Oh ini keamanan di bandara. Mendeteksi logamnya itu dalam pengertian logamnya retak, bahaya nanti bisa celaka. Rupanya logamnya itu adalah pistol. Ya di bandara ya, di bandara pakai. Siapa yang terakhir liburan keluar kota atau keluar negeri menggunakan bandara? Jangan bawa pisau ya, jangan bawa yang berbahaya. Itu menggunakan radiasi gelombang elektromagnetik, yaitu sinar X. Kenapa bisa muncul? Karena logam
menyerap energinya, menyerap radiasinya sehingga dia tampil. Tapi kalau kopernya tidak menyerap, kain kopernya tidak menyerap, maka dia menembus. Paham? Bisa paham? Kenapa bisa terlihat? Ya karena dia menyerap, maka dia jadi terlihat. Yang lain tidak. Kenapa? Tidak mampu menyerap, jadi tertembus. Bisa paham? Bisa paham ya? Bisa ya? Contoh di sini ada benda yang sangat berat, jadi nggak mampu menahan, tembus bolong kan gitu. Ya, tapi kalau di kantong ini tertahan, ya jadi kelihatan ya. Begitu ya? Paham sederhananya? Terima kasih untuk kelompok Albert Einstein. Jangan lama. Kita masuk ke kelompok 3. Kelompok 3 kita masuk diskusi yang kedua ya, diskusi yang ketiga ini. Ini. Oke, dilihat. Oke. Sinar ultraviolet. Kelompok 3 mohon dengan kasih untuk mempresentasikannya. Benar ini hasil kerja kalian? Benar. Betul ya? Ini hasil kerja kalian ya, betul ya? Betul. Baik, silakan presentasikannya. Sebelum kamu presentasikannya, kita pilih siapa yang akan memberi saran dan masukan. Nah, kalau bisa bergantian ya. Kelompok 4 mohon dengan kasih kepada Sriyanti, atau William Owen. William Owen dulu, nanti ada, makin lama dipanggil makin sulit. Jadi jawablah sekarang kalau bisa. William Owen, kelompok Michael Faraday. William Owen nanti yang memberi tanggapan ya. Kelompok Michael Faraday, siapa yang memberi tanggapan? Randy, kelompok Stephen Hawking. Arjun, kelompok Albert Einstein. Gold. Oke, mari supaya tidak berlanjut. Silakan. Pendeteksi uang palsu, jenis radiasi gelombang elektromagnetik yang digunakan itu sinar ultraviolet. Frekuensinya itu 8/10⁻14 sampai 3/10⁻16. Prinsip kerjanya itu sinar UV menghasilkan spektrum yang dapat membuat watermark pada lembaran uang yang terbaca tanpa harus diterawal. Manfaat atau kegunaannya itu mendeteksi uang yang palsu. Dampaknya menghindari kerugian karena mendapatkan uang yang palsu. Manfaat lain dari radiasi ultraviolet ini membantu pembentukan vitamin D pada tubuh manusia, mensterilkan alat-alat kesehatan, dan Wachszever. Apa itu? Ini tuh alat untuk itu Pak, menghindari nyamuk Pak. Oh ya, kalau di kafe-kafe di samping kolam ada cetas gitu ya. Jadi kalau ada nyamuk masuk, jadi kan nyamuk itu suka dengan sinar ultraviolet. Jadi ditengoknya ada sinar, wow ada Sriyanti di sana. Didekati sinar itu, tapi di sekitarnya ada kawat berarus listrik. Nyamuk cetas. Jadi kayak main raket mereka, paham main raket kan? Kalau raket nyamuk kan kita yang cari-cari nyamuknya. Nah, kalau yang dibilang tadi itu sinar ultraviolet, nyamuknya yang mendekati. Tapi sebelum aku sampai kepada Sriyanti, ada di sekitarnya kawat listrik. Matilah, ya kan? Nah, kurang lebih begitu ya perangkapnya punya ya. Baik, terima kasih luar biasa. Tanpa berlama-lama, mohon dengan kasih. Ada 1 jenis radiasi, 2 frekuensi, 3 prinsip kerja, 4 manfaat, 5 dan 6 manfaat lain. Yang mana yang mau William tanggapi? Bisa. Jenis radiasi kami sama Pak, sesuai. Frekuensi kami sama Pak. Bisa begitu cara menjelaskannya William. Silakan. Jenis radiasi kami sama, frekuensi kami juga sama, prinsip kerja kami juga sama, manfaat untuk keuangan
Kegunaan, manfaat dan kegunaan sama. Dampaknya meminimalisir penyebaran uang palsu. Ya, di sini kerugian. Kalau di sini penyebarannya ya sama-sama rugi kan. Kalau banyak yang tersebar uang palsu, rugi lah. Sesuai sama itu ya, berbarengan. Apalagi manfaat lain. Berapa manfaat di situ, manfaat di bidang lain? Satu aja. Mereka 3 luar biasa ya, sampai ada bak apa namanya? Bak jepper. Jadi kalau nyamuk kena perangkap gitu ya, jadi kalian waris perempuan, buatlah perangkap di sekitar kalian. Jadi kalau ada yang mau menghisap kalian, terperangkap dia. Menghisap darah, nyamuk maksudnya. Pakai sopel yang warna kuning. Itu yang paling aman ya. Kalau ada lelaki yang jahat, baiknya taruh sopelnya dan gigi dia ya. Oke, sama ya William. Terima kasih. Kenapa ditutup kelompok 5 kita berdeh? Berjatuhan. Oke, silakan. Randy. Ya, silakan berdiri. Jenis radiasi kami, jenis radiasinya sama, terus prinsip frekuensinya berbeda. Berbeda. Ya. Ya. Menurut kami di antara beberapa jenis radiasi UVA bisa mendeteksi uang juga. Mendeteksi uang? Hanya radiasi UVA yang bisa mendeteksi uang. Frekuensinya 315 sampai 400 nanometer. Nanometer ya. Ya. Lanjut. Terus prinsip kerja memanfaatkan sinar ultraviolet yang dihasilkan oleh LED UV. LED. UV. Manfaat dan kegunaannya untuk mengetahui atau tidaknya dari uang, asli atau tidaknya dari uang. Jadi kita harus tambahi ya hasil penjelasan Randy bahwa sinar ultraviolet juga ada di LED TV atau LED layar yang lainnya. Luar biasa tambahannya ya. Tepuk tangan dulu untuk Randy. Tetapi mengenai frekuensinya, karena sudah masuk yang terakhir tadi ya, halaman 244 buku kita, di situ ada rentang spektrum gelombang elektromagnetik. Jadi kita punya sumber yang sama, maka intervalnya jadi sama ya. Kita pahamkan dulu, sumber kita sama ya. Kalau ultraviolet itu di mana? Di antara 10 pangkat di bawah ya, di bawah itu adalah frekuensi, di atas panjang gelombang. Yang di bawah adalah frekuensi, yang di atas adalah panjang gelombang. Kalau saya lihatkan di sini ya, di sini ada di PowerPoint di sini. Nah, kelihatan ya, Nah ini ya, ultraviolet. Ya, ini ultraviolet ya. Tapi kalau yang di buku 244 itu bedanya begini nak ya. Bedanya begini. Kalau frekuensi kan kita paham ya. Coba 1 detik 1 kali. Berapa frekuensinya? 1 hertz. 2 kali 1 detik. Paham? Bisa bedakan 1 hertz sama 2 hertz? Bisa. Namanya. Tapi kalau tadi 10 pangkat 16. Dalam 1 detik ada segitu jumlah ketukan, makanya bisa menembus. Makanya bisa. Nah, itu pun masih berapa? Belum ada 100. Tapi kalau lambda panjang gelombangnya bedanya gini. Nah, pukulannya keras dengan pukulannya pelan, begitu ya? Jadi kita bisa bedakan lambda dengan frekuensi. Kalau lambdanya daya tembusnya, paham? Bayangkan air 1 tetes 1 detik bisa menembus pelan kan dia. Tapi kalau 2 tetes 1 detik ya lebih cepat lagi. Tapi kalau 1 ember 1 detik, 1 ember 1 detik habis air laut ya kan, kurang lebih begitulah mengenai frekuensi. Tetapi anak-anak semua Michael Faraday kelompok kecerdasan
harus dari Ustaz. Kita punya sumber yang sama ya. Kita acuan yang sama ya. Kalau ultraviolet itu di buku kita halaman 244 itu frekuensinya di antara 10 pangkat 16 sampai 10 pangkat 18. Saya kembali ya, 10 pangkat 18 ke 10 pangkat 16. Karena mundur kan 25, 20 sinar gamma, 20 sampai berapa itu sinar X? 20 sampai 16. Iya. Jadi apa perbedaannya ya? Jadi mendekati, kemampuan yang mendekati. Bisa paham ya? Jadi ada intervalnya begitu. Kelompok 5 Randy, bisa ya? Kita punya sumber yang sama, maka interval rentangnya juga sama. Terima kasih ya. Kelompok 1 Stephen Hawking. Ada yang berbeda? Tidak ada, Pak. Tidak ada, sama semua ya. Tidak, Pak. Bapak tampilkan dulu yang mana ini. Oke. Tidak ada, sama semua. Sama, Pak. Oke. Kelompok Albert Einstein. Yang membedakan hanya prinsip kerja. Prinsip kerja. Mohon dengan kasih kepada Christopher bacakan prinsip kerja. Prinsip kerjanya itu, sinar UV menghasilkan spektrum yang dapat membuat watermark pada lembaran uang terbaca tanpa harus diterawang. Iya, prinsip kerja dari kelompok Albert Einstein. Prinsip kerja itu memanfaatkan sinar UV yang menghasilkan LED UV jika cahayanya mengenai objek yang ada bahkan cetak tinta UV maka cetak tinta UV dapat terlihat mata. Mana yang lebih sederhana yang bisa diterima anak-anak? Mana yang bisa diterima anak-anak? Ya ada LED yang memancarkan sinar UV kan begitu. Kemudian benda-benda yang memiliki tinta apa? Tinta UV maka akan terlihat kurang lebih sama sepertinya. Sinar UV menghasilkan spektrum yang dapat membuat apa itu? Watermark pada lembaran uang terbaca tanpa harus dipandangkan. Kalau misalnya uang kan harus dipandang begini kan. Nah, yang kita pandang kalau kita lihatkan ke cahaya itu apa? Itu adalah tinta UV kan. Nah, lebih sederhana tapi jelas itu yang kelompok Albert Einstein. Walaupun sama, maksudnya sama kan. Di uang itu ada tinta UV. Jadi tinta UV-nya itu bisa terbaca kalau kita pakai LED yang ada sekitar UV-nya. Terima kasih luar biasa kelompok Albert Einstein. Tepuk tangan dulu. Kelompok 1 sudah beres, kelompok 2 sudah beres, kelompok 3 terima kasih kepada kelompok 3. Kita masuk ke diskusi yang kedua. Kelompok Charles. Kelompok Charles itu belum kirim. Udah ada. Nampak. Jangan kau baca yang lain-lainnya nanti Om jahat ya. Ini yang kedua ini kan? Jangan kau baca yang lain-lain aku ya. Urusan dengan ya. Nanti Om jahat ya. Belum sempat ya. Ya, ini kelompok 4 kan? Oke. Kelompok 4. Oke. Nah, ini ya. Pertanyaannya bisa tolong dibaca yang di atas yang hitam ini aku. Bagaimana komponen HP dapat memberikan radiasi terbuka? Isilah tabel di bawah ini agar kalian dapat menganalisis dampak yang ditimbulkan oleh penggunaan handphone. Ya. Kelompok 1 sampai kelompok 5 sepakat kan bahwa HP memberikan radiasi, betul? Kelompok 1 sampai kelompok 5 sepakat kan kalau ngisi BBM jangan pakai HP, betul? Karena apa? Itu bisa memicu percikan api, ya kan licin kan? Memicu
itu berarti terbakar. Ya bisa-bisa mau mengganggu ya kan. Jadi anak-anak, dari dua data tersebut mari kita lakukan diskusi. Kemarin sudah berdiskusi kelompok 4. Terima kasih hasilnya di depan, benar ini ya. Nggak salah tampilkan Bapak kan? Enggak, Pak. Oke, jadi kelompok 4 yang membacakannya adalah Sarah. Kelompok 5 yang memberi saran dan masukan Indah pada waktunya. Kelompok Stephen Hawking, Melody yang memberi saran. Kelompok Albert Einstein, Kevin D. Rumapea. Kelompok Gailusak, Gracielo. Gracielo udah belum? Oke, baik. Caranya ini karena ada 4 poin. Caranya ini ada 4 poin ya. Aplikasinya kita bahas dari satu-satu. Terus gitu ya. Kita bahas dari satu kolom langsung. Aplikasi apa yang ada di HP? Silakan. Ya. Aplikasi receiver sinyal radiasi jam ya Pak? Apa? Itu bahasanya jam ya? Ya. Radiasi Gelombang elektromagnetik disingkat GEM. radiasi game yang dihasilkan yaitu radio frekuensi atau RF. Fungsinya untuk menyaring dan menerima sinyal. Dengan prinsip kerja, antena pada radio akan menangkap gelombang radio yang dipancarkan dari stasiun pemancar. Baik, terima kasih. Kita langsung bahas ya, biar jangan nanti dibaca semua lagi, disuruh baca lagi ya. Kelompok Faraday. Oke, silakan kelompok Faraday. Radiasi gelombang elektromagnetik yang dihasilkan adalah sinyal elektromagnetik. Fungsinya perangkat untuk menangkap sinyal dari transmitter, di mana outputnya berupa data yang dipancar oleh transmitter. Jadi pada penjelasan kelompok 4 tadi, kalian yang mana yang sama atau mana yang beda? Yang berbeda adalah radiasi gelombangnya, Pak. Radiasi gelombangnya. Kalau di kelompok 4 menyatakan bahwa radio frekuensi. Ya, di HP juga, HP tulit-tulit pun bisa buat radio kan? Ya, bisa buat radio. Tapi kalau HP-nya udah Android, udah agak apa, udah bisa nonton YouTube ya kan? Ya, tapi kan itu ada penerima sinyal kan, ada radio frekuensi. Kalau dari kelompok Faraday apa? Kami adalah sinyal elektromagnetik, Pak. Sinyal elektromagnetik ya. Sinyal elektromagnetik yaitu fungsinya Fungsinya perangkat untuk menangkap sinyal dari transmitter, di mana outputnya berupa data yang dipancar oleh transmitter. ya. Jadi di sini menyaring. Kalau kelompok 4 dibilang menyaring. Ada banyak ya frekuensi yang di sekitar sini kan. Contoh, saya sedang nelpon sama Sarah, halo Sarah apa segala macam. Tapi kan nggak masuk ke kalian. Ya karena memang ada yang menyaring ya. Ada yang menyaring. Kalau kelompok 5 tadi bilang itu apa? Signal Menangkap sinyal dari transmitter. Oh, penangkap sinyal dari transmitter ya, sama ya, kurang lebih begitu ya. Terima kasih kelompok Michael Faraday. Ada lagi yang lain? Oke. Ya, kelompok Stephen Hawking. Ada? Sama. Tidak ada berbeda. Menyaring dan menerima sinyal. Oh, menyaring dan menerima ya. Jadi supaya tidak terganggu kan? Ada mode pesawat. Ada mode pesawat. Mode pesawat itu mode apa? Mematikan receiver sinyalnya. Jadi nggak ada sinyal yang diterima dan tidak ada yang maaf. Pokoknya mode pesawat lah. Cocok? Cocok? Kelompok Albert Einstein, Kevin benar Rumapea. Sama. Bisa bacakan fungsinya. Untuk menyaring dan menerima sinyal. Oke, kelompok Gailusak bisa bacakan prinsip kerjanya. Jadi prinsip kerja yang telah kami bahas itu, antena pada radio akan menangkap gelombang radio yang dipancarkan oleh stasiun pemancar. Kemudian bagian taning pada radio akan memilih salah satu dari sekian banyak gelombang radio. Jadi ada tuningnya ya. Ternyata kelompok 3 Gailusak ada tambahan yang bisa melengkapi untuk kelompok 4. Terima kasih kelompok 3 kepada kelompok 4 ya. Berikutnya Sarah, Bluetooth. Masih ada HP kalian yang pakai Bluetooth? Masih walaupun tidak sering digunakan, tapi masih ada. Silakan.
Oke, berapa jaraknya? Pak. Jarak pendek kan? Iya. Berapa jaraknya? Kalau udah lebih jauh dari situ, jarak antara aku dan Feby udah lepas. Tapi kan jarak pendek, berapa jarak pendeknya? Kelompok Michael Faraday bisa bantu. Jarak pendeknya berapa? Bluetooth jarak pendeknya berapa? 10 sampai 15 meter ya, Pak? 10 sampai 15 meter, nyampe 15 meter. Nyampe 15 meter. Oh ya, 10 meter, Pak. 10 meter. Remote inframerah yang dapat. Inframerah yang dari sana bisa dikembangkan remote ya. Kalau Bluetooth jauh-jauh kali, ya 5 meter kan? Iya, 5 meter. 5 meter ya. Tapi kalau inframerah baru agak lebih jauh dia sedikit. Cocok? Ya. Kelompok Albert Einstein ada tanggapan ya? Ada. Ya. Silakan kelompok Michael Faraday. Apa yang sama berbeda? Yang berbeda adalah prinsip kerjanya, Pak. Prinsip kerjanya berbeda. Oke. Saya bacakan prinsip kerja kelompok 4. Bandingkan dengan kamu ya. Memakai teknologi komunikasi nirkabel. Jarak pendek yang kurang lebih 5 meter tadi ya. Menghubungkan dua perangkat secara bersamian. Bagaimana dengan kalian? Kalau kami mengirim atau menerima gelombang radio pada suatu band dengan 79 saluran atau frekuensi yang berbeda antara 2402 GHz sampai 2400 Gigahertz. Gigahertz sampai 2440 GHz. gigahertz ya. Jadi dia di sini adalah memakai teknologi komunikasi jarak pendek untuk menghubungkan dua perangkat. Tapi kalau kelompok Michael Faraday secara spesifik yang mereka hubungkan adalah data. Bisa data, bisa gambar, bisa video, bisa suara ya. Ya, bisa ya, begitu ya. Berarti kelompok 4 dilengkapi oleh kelompok Michael Faraday. Terima kasih ya. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Oke, tidak ada lagi yang lain ya. Kelompok 4 silakan baca yang infrared. Aplikasi infrared, radiasi game yang dihasilkan yaitu inframerah. Fungsinya untuk transfer file antar perangkat dengan prinsip kerja mendekatkan ponsel dengan posisi sensor yang berhadapan satu sama lainnya dengan posisi yang sama. Mana lebih dekat, infrared atau Bluetooth? Menurut kelompok kami sih Pak, Bluetooth sih Pak. Bluetooth lebih dekat ya. Contoh lain dari infrared. Remote TV mungkin Pak. Oh, remote TV bukan mungkin ya. Lihat tabel halaman 244 inframerah penggunaannya untuk remote controlling. Ya, ada remote control 244-nya. Ini kalau mau jelasnya itu 250 khusus untuk inframerah. Oke? Ya, di situ ya. Oke, baik, saya mau minta tanggapan Stephen Hawking. Kelompok 1. Bagaimana dengan hasil kinerja kalian? Sama, berbeda, atau di bagian mana yang berbeda? Hampir sama, cuma kata-katanya mungkin Lebih berbelit. Yang lebih jelasnya yang di bagian mana? Fungsi, prinsip, atau yang lain? prinsip kerjanya. Prinsip kerja, silakan dibacakan. Dia mendekatkan ponselnya itu harus ada jaraknya juga. Harus ada jaraknya juga. Jarak kalian? Kalau di tempat mereka harus berhadapan, kan? Iya. Harus berhadapan. Kalau kalian harus Berhadapan juga. berhadapan, tapi Sedikit kerjanya bisa lebih jauh. Pak. lebih jauh ya, berhadapan harus lebih jauh ya. Jadi kalau remote-nya di sini dihadapkan ke sana nggak bisa kan? Tapi harus berhadapan ya, berhadapan dan punya jarak. Ada lagi yang lain? Oke. Berikutnya mohon dengan kasih layar X-ray dan sinar ultraviolet. Kelompok 4 cara. Pada aplikasi layar, radiasi game yang dihasilkan yaitu X-ray dan sinar ultraviolet dengan fungsi menampilkan tampilan sistem yang berfungsi sebagai navigasi dan pemberi informasi. Prinsip kerjanya bekerja dengan cara memantulkan efek cahaya oleh bahan kristal tertentu, yakni kristal cahaya dalam karakteristik tertentu. Baik. Semua handphone pasti punya layar ya. Semua handphone pasti punya layar.
layarnya itu sinar gelombang apa? Sinar gelombang X-ray dan sinar ultraviolet menurut kelompok 4 dari sajiannya. Kelompok Michael Faraday sama? Ya, jadi kalau di layar menurut kalian radiasi gelombang apa itu nakku? Radiasi elektromagnetik sangat rendah, Pak. Sangat rendah ya. Sangat rendah itu kan masih belum spesifik. Sangat rendahnya berapa? Tadi kalian spesifik sekali sampai datanya berapa gigahertz pun bisa. Sekarang coba sangat rendahnya berapa? Perlu ya, masih perlu pendalaman yang lain ya. Oke, tapi kalian bilang itu adalah Radiasi elektromagnetik sangat rendah. sangat rendah. Oke ya. Berikutnya kelompok kembali lagi Stephen Hawking. Sama berbeda? Sama Pak. Sama. Kelompok Albert Einstein. Sama. Biar cepat atau memang sama? Sama ya. Betul lah Kevin. Benar Kevin. Kelompok 3, kelompok Gay-Lussac. Secara keseluruhan Graciela bilang sama. Ada nggak yang berbeda? Mengenai prinsip? Sama ya. Oke, terima kasih. Wow, luar biasa kali. Sekarang kelompok 5. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Sekarang kelompok 5 yang akan bergantian berdiskusi, yaitu yang mana nih ya? Yang di bawah ini ya. Wah. Ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Kan begitu ya? Siapa yang mau presentasi? William atau siapa yang belum? William. Hancur kan? Yang belum bertanya di kelompok Stephen Hawking. Sudah, nanti kamu yang tanya-tanya toh. Kelompok Albert Einstein. Dead on. Kelompok Gay-Lussac. Daniel dan Vincent nanti gantian ya. Bermaju. Oh enggak, nanti Daniel Vincent bagian kesimpulan. Nanti ada lagi bagian kesimpulan ya. Kelompok Charles. Riyandi. Mohon dengan kasih. Serian memberi saran dan masukan ya. Baik, silakan. Nomor 1. Setelah diketahui radiasi gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh ponsel tidak hanya satu, dampak apa yang ditimbulkan oleh radiasi gelombang elektromagnetik pada ponsel? Ya, bagus ya. Dia sudah tidak baca game lagi. Dia bacanya gelombang elektromagnetik. Bisa paham cara ya? Game, gelombang elektromagnetik, bukan game ya, tapi dibaca panjang. Bagus William. Wah, luar biasa. 1. Menjadi kecanduan. Kecanduan. 2. Nyeri kepala pusing. Nyeri kepala pusing. 3. 3. Kerusakan saraf otak. 4. 4. Kanker otak. Kanker otak. 5. 5. Alzheimer. Apa itu Alzheimer? Ingatan. Iya, si kalau lupa ingatan udah lain namanya. Mulai kehilangan ingatan ya. Ada berapa? Ada berapa dampaknya dari kelompok 1? 5. Kelompok Stephen Hawking ada berapa dampak? Ada 5 sama, tidak berbeda. Dari kelima mereka sama, kelima kalian sama. Sama, tidak ada yang berbeda. Tidak ada yang berbeda, sama semua. Yang kecanduannya kami nggak ada. Oh, kecanduannya kalian tetap 5, tapi kecanduannya tidak ada, yaitu apa? Maksudnya 4 Pak, tapi bagian kecanduan yang 4. Kenapa itu 5? Oh, kalian 4. Oke, nggak apa-apa, terima kasih. Albert Einstein. 5 Pak. Sama. Beda Pak. Oh, beda. Hei, kelompok Michael Faraday, kau tulis apa yang beda? Jadi menurut kami itu dapat memicu kerusakan otak, Sama. gangguan tidur. Sama. Gangguan tidur ada di sini? Ada. Gangguan tidur karena nggak dibalas WA-nya sama kekasih hatinya, nggak tidur dia. Seperti itu atau seperti apa? Gangguan tidur seperti itu atau seperti apa? Gitu lah Pak.
Ya, nggak dibalas UPB. Matanya lelah. Matanya lelah tidur. Matanya lelah ya tidur. Mata kering jadi terganggu tidurnya itu baru betul. Jadi kan kalau tidur mata tak nyaman tuh gini-gini gelisah gitu ya. Bukan karena nggak dibalas UPB anak WA bapak jadi bapak nggak tidur. Bukan sebegitu, bukan. Gangguan tidur karena mata kering. Lanjut. Tubuh mulai lelah, ada tubuh mulai lelah. Iya, siapa-siapa yang tubuhnya mulai lelah, tinggalkan HP kalian di rumah. Nanti kalian akan lelah lagi menjemputnya ke rumah baru balik lagi. Ya, kenapa bisa tubuhnya lemah? Iya, karena tidurnya nggak pules, matanya kering, pikiran nggak tenang, saldo udah mulai habis. Ya, badan lemas. Berarti kalian ada 5, tetapi yang berbeda ada 3 yang berbeda ya William ya. Oke, terima kasih kelompok Albert Einstein. Kelompok Gay-Lussac ada 4, sama semua atau ada yang berbeda? Sama semua. Luar biasa. Kelompok Charles Darwin sama semua, tidak ada yang berbeda. Pak, kami nggak sama seperti kelompok 1. Kami nggak buat yang memicu kecanduan itu, Pak. Kenapa? Kami nggak ada buat. Oh, nggak ada buat ya, tapi kita semua sepakat nggak bahwa itu ada kelompok kecanduan? Menurut saya 50-50. Oh, silakan. Menyebabkan kecanduan itu dari mana hubungannya radiasi game sama kecanduan, Pak? Jadi sebenarnya saya memberi contoh begini ya. Anak saya suka menonton YouTube. Ya. Jadi kalau dia mau makan, nanti siap makan kasih YouTube ya 5 menit katanya. Padahal 5 menitnya enggak apa kan? Itu sebenarnya ya, bayangkanlah mata yang sudah perih makin lihat layar lagi pasti akan tertutup kan gitu. Tapi itu kepikiran kitanya sebenarnya ya. Kecanduan itu kan kepikiran kita gitu ya. Jadi kalau misalnya efek samping kecanduannya itu ya kecanduan lihat sinar. Jadi kalau udah lihat HP kan sinar itu terus-menerus kan. Tiba-tiba kalau lihat yang lain kayak nggak jelas. Itu bahasa lain dari kecanduannya sih. Ya kecanduan ada. Kalau kecanduannya kan kalau aku nggak pakai ini aku nanti jadi ada begini-begini. Tapi kan itu secara frontal, tapi secara halusnya mata kita yang bisa lihat layar dengan nggak biasa lihat layar kan jadi beda dia. Itu efek kecanduan ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Oke, kesimpulannya. Ketua kelompoknya baca kesimpulannya. Masing-masing baca kesimpulannya kecuali masih ada pertanyaan B ya? Iya, Pak. William, baca B. Kira udah habis. Bagaimana solusi yang diharapkan dari dampak penggunaan handphone atau smartphone? Kami menjawab, pengguna harus lebih mengontrol waktu penggunaannya. Pengguna harus. Kelompok lain, kelompok Stephen Hawking. Beda, silakan. Jawaban yang kami buat, memperbanyak sosial dengan teman dan orang terdekat, lalu matikan gadget, lalu matikan gadget 1 jam sebelum tidur, lalu batasi waktu penggunaan gadget, lalu ganti gadget dengan buku. Wah, luar biasa. Tepuk tangan. Albert Einstein. Sama, nggak berbeda. Apa yang beda sih? Coba baca dulu. Membatasi dan membuat cara penggunaan HP atau mengatur pola hidup. Membuat screen time itu ya, bagus sekali ini memang video ini ya. Lanjut kelompok Gay-Lussac. Silakan. Gunakan handphone atau smartphone pokoknya jangan selalu tergantung terhadap handphone atau smartphone. Oke, bagus sekali, luar biasa kelompok 4. Beda. Silakan Srianti bicara, beda. Silakan Srianti. Banyak sosial dengan teman dan orang terdekat, matikan semua notifikasi yang tidak penting, mematikan gadget 1 jam sebelum tidur, dan batasi waktu penggunaan. Batasi waktu penggunaan 1 jam sebelum tidur, matikan dulu karena ya radiasi ya, luar biasa. Jadi oke ya, jadi teman-teman coba ke depan. Jadi anak-anak, pada kesempatan yang berbahagia ini
marilah kita tuangkan apa yang menjadi hasil kerja kita, ya. Di sini ada gambar singkat, ya, seorang ibu, ada anak yang matanya bengkak hitam, ya. Kalau bengkak hitam itu bukan hoax, ya. Anak yang bengkak matanya hitam karena main HP itu, ya. Itu bukan hoax, ya, Gideon, ya. Kalau misalnya hitam, itu memang ada, ya, sedikit menghitam. Bukan hitam kayak panda. Kalau hitam kayak panda memang karena make up. Ini sedikit bengkak dan ya jadi agak kemerahan, habis itu kehitaman, ya. Artinya ada banyak gambar, ya. Kalau di sini kan ada gambar Bapak. Ini ada gambar bagaimana penggunaan radiasi, ya. Ini ada gambar penggunaan radiasi yang 4 ini, ya. Ini penggunaan telepon dan laptop, ya. Telepon dan laptop. Gayakanlah yang 4 gambar ini. Kita mau tarik deskripsinya. Kita deskripsikan nanti di kertas sticky note ini, baru dampak dan manfaatnya. Jadi kan ada 5 orang. 1 orang deskripsi gambar, 1 orang manfaat, 1 orang dampak, dan 2 orang kira-kira solusinya apa. Dan harus berbeda, ya. Kelompok 1 sama kelompok 4. Yang sudah siap, silakan tempelkan ke sini. Tempelkan ke bagian ini. Jadi nanti kita akan panggil 1 orang untuk menyimpulkan secara keseluruhan apa yang menjadi kesimpulan dari masalah tadi kita, bahwa ada masalah dalam penggunaan handphone dan laptop dalam kehidupan sehari-hari. Bisa paham? Jadi semua bisa kasih pendapatnya. Oke? Bisa, ya, di kertas ini, ya. Nanti tempel, ya. Ini warna-warni. 1 orang 1 boleh. Warna-warni, kan? Ya, 1 orang 1. Tulisnya jangan besar-besar kali. Jangan kecil kali. Buat nama, lah. Tapi namanya kecil aja. Contoh nama Dasilo, juga tapi kecil di bawah, gitu, ya. Jangan tulis nama udah 1 dulu, udah kertasnya besar, ya kan? Masih 1. Kalau mau lebih 2, enggak apa-apa. Kalau lebih, antar ke Gideon. Kalau lebih antar ke Gideon. Sekali, ya. Kalau lebih, terserah. Mau warna apa pun boleh. Nggak ada acuan bahwa yang dampak itu harus, digaya acuan. Warna-warni boleh, ya. Kurang, hilang. Kalau lebih, simpan, ya. Kalau lebih, kembalikan. Kalau kurang, tidak lagi, Pak. Ulang. Judulnya tulis solusi kalau solusi. Judulnya dampak kalau dampak, ya. Jadi tuliskannya di bagian ini solusi kecil, baru di bawahnya kan bawah nama, gitu, ya. Boleh bebas, mau begini, mau begitu, bebas. Nyamannya dirimu di mana? Setiap orang 1 mau tambah boleh, 2 boleh. Pak, aku mau deskripsi dan solusi, Pak. Boleh? Apa kira-kira kalau di dalam bagian reklam deskripsikan bagaimana? Gelombang HP sama gelombang radiasi. HP punya radiasi gelombang elektromagnetik. Laptop punya gelombang radiasi elektromagnetik. Dampaknya ini. Kira-kira manfaat lain selain apa manfaatnya? Kalaupun dia punya dampak, pasti punya manfaat. Kurang. Lebih. Habis belum? Ya. Nanti akan bergantian yang maju menempelkan ke depan. Siapa yang maju? Oke. Ya. Dampak dari segalanya. Kalau misalnya HP dan laptop punya radiasi gelombang elektromagnetik, salah
satu dampaknya ini, tapi dampak lain dari radiasi HP dan itu apa kira-kira? Bisa paham? Bisa paham ya? Ya, kalaupun ada matanya sudah lelah karena bermain HP terus, itu menjadi rentan untuk penyakit-penyakit lain. Ya, memang kalau dibilang ini karena HP 100% salah. Tapi matanya sudah lelah. Bayangkanlah kamu sudah keliling Sumatera. Tiba-tiba di rumah ada orang yang flu. Ya, kemungkinan kita akan terinfeksi flu-nya juga besar. Bandingkan dengan Ernest. Makan teratur, tidur teratur. Kalaupun ada orang yang kena flu sedikit-sedikit di rumah, pasti dia tidak langsung kena. Ya, kalau di rumah bapak ada 2 orang yang pasti kena. Kalau misalnya mamanya sakit, anak yang paling kecil masih sakit. Kalau anak yang paling kecil duluan sakit, mamanya masih sakit. Tapi kalau kami 2 tidak. Ada kami kan 4 orang di rumah kan. Yang 2 orang itu paling kayak nempel, sakit di depan sakit. Ya, makanya ya begitulah kurang lebih ya videonya. Kalau video tadi bilang ya orang matanya sudah lelah, sudah capek, dan adanya bakteri dan segala macam yang ada di sekitar kualitas udara yang tidak baik, ya kemungkinan itu akan terjadi. Baik, sudah melodi sudah, silakan tempel di bagian mana? Silakan ke depan. Maksudnya sih Bapak. Tempelkan. Jangan sampai dia kering. Kalau kering kayak gini kan sih ya. Dampak. Oke, tempel di dampak. Bebas persyarat namanya. Oke, silakan. Gak buat nama nggak apa-apa kan Pak? Buat nama di pojok kanan bawah. Ini pojok bapak. Gak usah. Oke, silakan. Lanjut. Terima kasih ya Sarah. Ya Pak. Iya. Terima kasih ya. Indah pada waktunya. Ya. Oke. Silakan semua. Terima kasih ya. Melodi. Makasih ya Yuda ya. Ini Mas. Excuse me. Satu majunya. Dingin saja. Ada panas. Sama. Tangan kanan. Mana? 20 jam lagi. Ya, sudah semua. Oh. Kali 5 harusnya 25. Sudah ada 25 di depan. Loh, satu lagi belum. Wah, Febiana belum siap. Belum tempel. Karena kau Febiana yang terakhir, kaulah yang membacakan masing-masing tanggapan teman dan menyimpulkannya, ya. Masing-masing kamu ya. Oke, anak-anak yang lain, ya. Febiana akan membacakan 5
pandangan, 5 pendapat dari masing-masing kelompok mengenai deskripsi gambar tersebut. Silakan. Deskripsi yang pertama Dari Deon. Deon, ya dari Deon. Dia beranggapan bahwa deskripsi ini adalah seorang bocah yang mengalami gangguan berupa bengkak pada matanya. Kemungkinan dia terkena terlalu banyak radiasi akibat handphone. Iya, oke, bocah. Nah, bocah anak. Kecil ya. Oke, lanjut. Deskripsi yang kedua pada salah itu pada berita tersebut terdapat berita tentang seorang anak yang terkena dampak negatif dari penggunaan gadget berlebihan, di mana gadget memiliki radiasi gelombang radio. Hal ini karena kurang pengawasan orang tua. Kurang pengawasan orang tua ya. Lanjut. Lalu yang ketiga ada dari Ernest. Deskripsi Ernest, ini punya kamu Nes. seorang anak yang mengalami gangguan pada matanya yang diperkirakan karena kecanduan bermain handphone. Lalu ada dari Ekasia, gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dipengaruhi medan listrik dan medan magnet yang menghasilkan energi radiasi. Energi ini kemudian diserap oleh tubuh sehingga adanya penambahan energi. Lalu ada dari Miranda, deskripsinya dari gambar tersebut terlihat seorang anak yang mengeluarkan air mata darah. Hal ini disebabkan oleh anak yang kecanduan bermain gadget. Seperti yang kita ketahui bahwa layar HP memiliki frekuensi 600 sampai 3,5 MHz yang sebenarnya tidak berbahaya, namun penggunaan ini terlalu berlebihan. Lalu deskripsi terakhir dari Gideon, seorang anak yang terkena radiasi HP membuat mata lelah serta kemungkinan terkenanya bakteri yang cukup tinggi sehingga dapat mengeluarkan darah. Baik, terima kasih semua pandangannya bagus luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Mohon dengan kasih kepada Febiano untuk menjelaskan secara umum deskripsi dari gambar itu secara keseluruhan dari pendapat teman-teman bagaimana? Monggo. Kesimpulannya adalah deskripsi tersebut sebagian besar mengatakan bahwa bocah tersebut Anak, no bocah-bocah. deskripsinya sebagian besar memastikan bahwa anak tersebut terkena radiasi HP yang berlebihan sehingga matanya itu berair dan mengeluarkan darah. Oke ya. Tepuk tangan dulu ya untuk pendapat dari kesimpulan kita tadi. Jadi kita bisa simpulkan ya bahwa ini ada jatuh satu. Dua. Ada jatuh dua. 3. Ada jatuh semua aduh. Aduh. Di mana ini? Kurang banyak lemnya. Baik. Jadi teman kita tadi sudah beri kesimpulan, tapi Bapak sekali lagi sedikit memberi tanggapan ya bahwa ya ada 4 gambar di sana, ada 1 gambar di sini, bahwa ini adalah ya ada dampak dari handphone dan laptop. Ini deskripsinya kalau dari judulnya menceritakan tentang anaknya yang mengeluarkan air seperti darah. Air seperti darah. Ingat, berarti itu masih air, tapi masih seperti darah akibat gangguan gadget. Yang menjadi kesimpulannya di sini bahwa HP dan laptop tidak merusak pada umumnya. Tapi kalau penggunaannya terlalu sering, maka matanya lelah. Seperti yang dibilang tadi ya, matanya lelah, maka harus diawasi oleh orang tua. Kalau sudah terlalu lama, maka dia akan mudah masuk bakteri yang lain-lain. Oke? Bisa paham? Terima kasih pandangan yang luar biasa. Berikutnya untuk dampaknya. Dampak atau manfaat lain dari radiasi HP dan handphone. Silakan dibaca satu-satu. Yang pertama dari Nicholas, yaitu yang pertama kerusakan otak, lalu menyebabkan sakit kepala terus-menerus, merusak janin dan gangguan telinga. Lalu ada dari Dendi, dampaknya adalah radiasi HP mempengaruhi saraf kepala. Kalau dimainkan secara berlebihan, karena dapat mengacau sistem motorik dan menyebabkan otak tertekan. Lalu dampak dari Melody, kerusakan otak, mudah lelah, kerusakan mata. Lalu dampak dari Daniel, kerusakan otak, gangguan tidur, kanker kulit, anak terlalu hiperaktif, dan kanker. Lalu dampak dari Feby, sakit kepala, mata lelah, sakit, penglihatan ganda atau berbayang pada anak-anak, memicu miopi atau labun jauh. Lalu juga mengakibatkan pegal di daerah alis, kolitis, dahi, dan leher. Lalu manfaatnya, yang pertama ada dari William, memudahkan mencari referensi, memudahkan komunikasi
manfaat dari Kevin adalah menghasilkan cahaya atau senter, komunikasi jarak jauh, komunikasi dengan cepat, memperoleh informasi dengan cepat. Manfaat dari Gracielo dapat membantu dan mempermudah dalam komunikasi, menghilangkan atau melepas stres, mempermudah pekerjaan, mempermudah dalam memperoleh informasi. Lalu manfaat dari Arjun, gelombang elektromagnetik dianalogikan sebagai kendaraan yang digunakan manusia untuk mengirim informasi, seperti suara dari pengirim yaitu BTS atau menara untuk mencapai suatu tujuan. Oke. Terima kasih sudah lelah Febiana untuk membacanya. Tulisan siapa yang paling sulit dibaca di situ? Semua bisa dibaca, tetapi karena sudah bisa dibaca, kira-kira mengenai dampak dan manfaat dari HP dan laptop apa yang bisa Febiana simpulkan? Jika penggunaan handphone ini digunakan secara berlebihan, maka dampaknya itu bisa membuat mata rabun jauh, lalu pegal-pegal, mata sakit, dan manfaatnya dari penggunaan handphone kita bisa berkomunikasi dengan orang yang jaraknya jauh dan juga dapat memperoleh informasi atau referensi dengan cepat. Oke, terima kasih luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Bahwa dampak dan manfaat itu sekali lagi bersamaan. Ada dampak, ada manfaat. Sederhananya, kalian pakai smartphone harus lebih smart penggunaannya. Kalau kamu tidak smart penggunaannya, berarti masih kalah smartnya dengan smartphone. Bisa paham? Bisa Pak. Itu saja. Manfaatnya tadi mulai dari si Gideon, center, betul? Si Kevin, dari si Arjun, kendaraan. Kendaraan apa? Kendaraan itu apa tadi? Mengirim sesuatu ya. Gojek apa kalau nggak ada HP ya nggak bisa juga kan? Apalagi ada banyak manfaat yang luar biasa tadi ya. Tapi sekali lagi manfaat dan dampak itu harus bisa kita cermati. Masih sanggup Febiana untuk bacakan solusi? Masih sanggup ya? Semangat ya. Jadi deskripsi dari masalah tadi dan ada dampak dan manfaat yang secara bersamaan ada di sekitar kita. Kita harus punya solusi supaya kita tetap bisa gunakan HP dan laptop kita dengan bijak. Ada berapa solusi di situ? 9 solusi dari 9 orang. Mungkin solusinya ada yang sama, tapi kita lihat. Mohon dengan kasih kepada Febiana. Solusi yang pertama dari Indah, menghindari kebiasaan mendekatkan HP ke wajah, lalu aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Solusi dari Yuda, matikan HP 1 jam sebelum tidur. Yang kedua, membatasi jarak mata pada layar HP, lalu menghindari kebiasaan mendekatkan HP ke telinga. Lalu solusi dari Billy, membatasi penggunaan gadget pada anak, memperhatikan kondisi tubuh sang anak. Lalu dari Billy, waktu dibatasi tidak berlebihan. Lalu kurangi bermain HP di ruangan gelap. Usahakan jarak bermain HP ke mata itu 40-45 cm. Lalu istirahatkan mata sesering mungkin. Lalu ada dari Joyce, mengurangi bermain HP sebelum tidur, lalu meletakkan ponsel atau benda elektronik jauh dari tubuh ketika tidak digunakan. Oke, ada satu lagi jatuh. Oke, silakan. Oh, itu di sebelah kiri ya, bukan di sebelah kanan. Oke. Solusi dari Christopher, pengguna harus bijak dalam mengatur waktu penggunaan handphone agar meminimalisir dampak radiasi yang dihasilkan handphone. Lalu dari Vincent, pengguna harus bisa mengatur jarak handphone, menghindari bermain handphone dalam gelap. Lalu solusinya itu Ini siapa itu? Ini siapa? Nggak ada nama. 3 lembar ditempel ke depan. Oke, nggak apa-apa. Solusinya adalah mengurangi bermain HP sebelum tidur, mengaktifkan mode pesawat saat tidak digunakan, membatasi jarak layar pada smartphone. Lalu yang terakhir dari William Howard, yang pertama mengaktifkan mode parental control, yang kedua membuat alarm agar bermain lebih sedikit. Iya. Saya persilahkan Febiana untuk menyimpulkan. Kesimpulannya, agar tidak terjadi kondisi seperti di atas adalah dengan cara menghindari. Oke, lanjut silakan lagi. Solusinya agar tidak terjadi seperti kejadian di atas adalah menghindari kebiasaan bermain HP yang berlebihan. Lalu kurangi bermain HP di tempat gelap dan juga matikan
untuk Febiana, mau tepuk tangan untuk dia dan kita semua. Jadi anak-anak Bapak, sekali lagi masalah dan solusi yang di sini tadi kenapa nggak Bapak bacakan? Karena memang tulisannya besar-besar ya, tulisannya besar-besar di sini ya. Saya juga nanti Bapak simpan ini kan. Oke, baik anak-anak, solusinya dari segi HP-nya, dari segi laptopnya. Ada yang bilang pakai pelindung mata, betul? Betul ya? Betul ya? Betul. Dari segi HP-nya, penggunaannya jangan terlalu lama. Ya, terlalu lama penggunaannya nanti ya bahaya juga. Dari segi HP-nya, dari laptopnya kita bikin alarm katanya. Ya, kita biar tahu karena relatif itu. Sebentar itu relatif. Sebentarnya aku mengenalnya. Relatif. Tapi aku mengenal dia 6 tahun pasti. Kan begitu. Sebentarnya aku memakai handphone. Tapi aku memakai handphone sudah 4 jam. Wah, lama itu. Scroll aja 4 jam. Sudah lama kan? Itu relatif kalau cepat, tapi waktunya dengan alarm. Artinya solusi yang kalian berikan adalah solusi yang kalian lakukan. Paham? Paham ya? Pak. Dari segi penggunanya ya, dari segi penggunanya ya. Jarak baca saja 25. Jarak baca berapa? 25 sampai 30. Kalau udah begini bacanya, berarti itu kata sudah tua ya kan? Tapi kalau orang normal 25. Tapi kalau main HP sambil tidur nih, kayak main HP sambil tidur sampai gini dia main HP, nah itu udah salah ya, udah salah. Hal kecil seperti itu yang harus kita cermati. Bisa paham? Bisa paham ya anakku ya? Bisa paham. Jarak baca 25. Jarak ya baca HP juga harus begitu ya. Pakai kacamata anti radiasi juga bisa ya. Bisa paham ya? Bisa paham. Nah, artinya terjawab bahwa masalah yang di awal kita buat bisa kita deskripsikan. HP laptop sebenarnya tidak merusak, tetapi kalau penggunaannya berlebihan dan di sekitarnya ada bakteri dapat merusak mata, seperti gambar. Tetapi solusi yang kita berikan tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Itu semua baik, lakukanlah. Oke? Nah, itulah menjadi kesimpulan dari kita di pembelajaran kita hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya akan kumpulkan LKPD dan kemudian bahan ajarnya bisa. Kita akan lakukan yang namanya tes. Tes dulu ya. Nanti setelah tes kita akan ada kuesioner mengenai pembelajaran kita hari ini, menyenangkan atau tidak menyenangkan. Bisa paham? Bisa paham? Silakan kelompok Albert Einstein, kelompok Stephen Hawking. Kelompok 2. Dia membacakan tapi dia nggak perhatikan aku, dia sudah kesal sama aku. Ada Febiana suruh maju dia kesal sama aku. Kelompok 3. Bahan. Ada penilaian pengetahuan, ada nomor nama absen kelas, baru tulis alasannya kenapa kamu pilih A atau B atau C atau D. Paham? Bisa paham? Ini karena ada 4 soal, 1 soal itu 2,5 menit, penerapan dengan alasannya 10 menit.
11.46 jam 11.56. Siap tak siap kita kum? Oke, bisa paham? Paham bisa? Lakukanlah dengan benar dan ikhlas supaya hasilnya baik. Di kelompok 1. bagian ini gelombang apa deh? Dari 10 pangkat 7 sampai 10 pangkat 13. Itu soal nomor 3 ya. Nomor 3 atau nomor 2? Nomor 2. Dari 10 pangkat 7 sampai 10 pangkat 13 gelombang apa? Nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada ya. Oh ya, nggak ada kan? Alasannya silakan Ibu ya, jangan itu sendiri. Alasannya yang mau Bapak nilai. Ya, nomor ini kan, bisa pahamnya nah. Ini ya, yang ini, nah ini dia. Oke. Jawaban benar dan ada mendekati benar agak di apalah ya, ini kombinasikan ya. Ada di apa? Di Google Classroom ada.
yang kesegalakan ya. Nah, ya, udah ya. Cari istilah yang kesegalakan ya. Paham ya? Pak, bisa bertanya Pak? Oh, silakan, silakan. Ini kenapa Pak agak sedikit panjang ya Pak? Jadi kalau misalnya saya tulisnya ke bawahnya ini, Di belakangnya nggak boleh, di bawahnya tidak boleh. oke Pak, makasih ya Pak. Rasanya harus ada ya. Oke, bagus. Dan ini alasannya lengkap. Karena memang mengikuti pembelajaran, jadi tahu alasannya. Jadi kalau di ABCD gampang, tapi alasannya berarti sudah ya nak. Sudah. Baik, karena waktunya sudah tiba, 10 menit, soal sudah habis. Siap gak siap kumpul ya? Kita sambung lagi, nanti kita sambung lagi. Oke, nama sudah ya? Sudah. Nama sudah. Pak, udah siap Pak? Nah, bagus luar biasa. Cerdas, terampil, religius, ambisius. Habis 90 menit, gak boleh lebih, gak boleh kurang. Oh, udah siap Jan? Yeay, udah siap. Sekarang soalnya? Iya, Pak. Lihat saja santai. Enggak sih, lumayan. Kayaknya deh, pulang ke dulu gitu. Lumayan, Pak, lumayan. Baik, karena sudah semua, kita masuk ke bagian terakhir. Kita mau lihat pendapat dari perwakilan kelompok mengenai pembelajaran kita di 4 les sebelumnya. Pertemuan hari Jumat 90 menit, hari Senin 90 menit. Mulai dari kita melihat PowerPoint, melihat video, ada penyajian masalah, kita berdiskusi, kita presentasi, kemudian tampil ke depan sampai hari ini. Bagaimana pembelajaran yang kita lakukan? Mohon dengan kasih ketua kelompok yang menjadi bagaimana pembelajaran di 4 pertemuan ini. Menyenangkan, menyeramkan, menghangatkan.
Silakan. Kelompok 1 Melodi, kelompok 2 Febiana yang tadi sudah maju, kelompok 3 Ernest, kelompok 4 Charles, kelompok 5 Anda. Silakan ke depan. Mereka berdiri di tempat disorong. Oke. Oke, silakan Melodi. Bagaimana pembelajaran kita di sepanjang hari? Ya, silakan perhatikan. Menurut saya pembelajaran kita selama 2 pertemuan ini menyenangkan dan tugas-tugas indikasi juga serta penjelasannya mudah dimengerti dan membantu dengan tugas-tugas yang diberikan. Ada lagi, terima kasih kepada kelompok 1 Melodi perwakilannya, tepuk tangan. Kelompok 2, silakan pandangannya mengenai pembelajaran kita sepanjang 4 pertemuan ini. 4 les maksudnya, 2 pertemuan, silakan. Menurut saya 2 pertemuan ini menyenangkan dan juga dalam pembelajarannya itu mudah dimengerti dan juga dibagi-bagi kelompok sehingga informasinya itu melebar dan tidak terpaku pada satu pengetahuan saja. Menurut saya dari hasil pembelajaran ini sangat menyenangkan karena di mana kita itu bisa saling bertukar ilmu gitu. Jadi nggak cuma kelompok kita aja, oh gini-gini, ternyata kelompok lain juga ada. Oh ternyata gini loh. Jadi dari kasusnya pun ada gitu bukti nyatanya. Contohnya kayak tuh anak laki-laki yang tadi di situ. Jadi ya bocah yang di situ. Jadi menurut saya ini sangat menyenangkan sekali. Dan harapan saya sih kedepannya tuh lebih beginilah cara pengajarannya. Terima kasih. Pendapat saya hampir sama dengan Ernest juga. Pelajarannya sangat menyenangkan dan juga metode seperti ini sungguh efektif karena kita ya dapat bertukar pikiran dan saling berkomunikasi supaya mendapatkan hasil yang sesuai yang kita inginkan. Sekian. Oke, terima kasih. Berikutnya kelompok 5, kelompok terakhir kelompok Michael Faraday kepada Miranda, silakan. Menurut saya metode pembelajaran seperti ini itu lebih mudah bagi kami sebagai siswa untuk mengerti apa yang dipelajari. Melalui pembagian kelompok-kelompok ini, jadi masing-masing anggota dalam kelompok itu dapat saling berinteraksi dan menjadi interaktif dalam membahas pelajaran yang didiskusikan. Terima kasih. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kiranya ada salah kata, minta maaf. Semoga yang menolong dan memampukan kita selama melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Ketua kelas. Oh, Pak Dodi silakan bawa doa.